Cuman yang harus itu adalah bagaimana kita mengontrol manajemen keuangan. Betul gitu ya. sekali. Apalagi sekarang pinjaman online sering tuh kita dapat SMS si ini belum bayar loh, apa hubungannya dengan kita gitu. Ya, Cemuah ya. Jadi Cemuah. iya Pak, cepat, mudah, murah, aman dan handal. Oh, Itu 11 miliar Pak kalau nggak salah untuk Pemda Mataram. untuk dari hanya retribusi ini? Dari retribusi parkir walaupun sampai 11 bulan miliar Pak? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Teman-teman semua, dalam minggu ini kampus kita sedang menyelenggarakan ospek pada umumnya ya. Kalau sekarang namanya PKKMB ya oleh pemerintah kita. Tapi kalau di kampus kita sebut dengan respek, orientasi, sosialisasi, dan pengenalan kampus. Nah, dalam acara ini ada yang menarik ini, panitia ini nanti kita ngobrol dengan panitia juga. Mereka mendatangkan tamu dari Bank Indonesia. Nah, itu terkait dengan apa? Terkait dengan pembayaran non-tunai atau secara online gitu ya, pembayarannya melalui yang kita kenal dan kita sebut dengan QRIS. Saya ingin berbincang-bincang hari ini dengan bintang tamu yang luar biasa. Ada 3 orang di sini. Saya langsung sapa saja. Assalamualaikum Pak. Pak Ian, apa kabar? Pak, waalaikumsalam. Ya. Pak Ian Ramerta Putra. Ya, betul, Beliau adalah Kepala Unit Sistem Pembayaran di Perwakilan kantor perwakilan Bank Indonesia di NTB ya. Terima kasih Pak. Ya, Ian. terima kasih Pak. Terima kasih. BI juga saat ini menjadi sponsor ya di kegiatan Respek. Terima kasih banyak atas nama teman-teman ini Pak Ian. Pak Ian, kita akan bincang-bincang nanti terkait dengan pembayaran secara non tunai tadi dengan menggunakan QRIS dan apa saja manfaatnya buat kita semua, plus juga buat daerah. Nanti kita akan bedah. Nah, untuk membahas hal ini, saya juga kedatangan tamu, salah satu dosen terbaik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, yaitu Mas Rozi Apriansyah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Rektor. Oke, nanti kita bincang-bincang lebih banyak bagaimana kira-kira kita bisa memanfaatkan ya, terutama untuk Sumbawa nih Bang, untuk bisa memanfaatkan satu peluang nih terkait dengan pembayaran online. Dan selanjutnya kita juga mendatangkan ini salah satu panitia respek ya, yaitu Helen ya. Helen berasal dari Lampung katanya. Betul Pak. Assalamualaikum Helen. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih ya. Nanti Helen kita cerita tentang respek dan bagaimana terkait dengan pembayaran online ini melalui QRIS tadi ya. Tadi kita akan cerita. Oke, sekarang saya pengen cerita justru dari Helen dulu, dari sana nih, biar langsung Helen menjawab. Jadi Helen mungkin bisa cerita apa latar belakang tiba-tiba Helen kemudian kok mau berinisiatif ya teman-teman mengundang Bank Indonesia dan juga kemudian terkait dengan pembayaran online ini. Gimana ceritanya? Baik, terima kasih Pak. Jadi kami dari Panitia Respek ini sangat-sangat mendukung Pak program dari Bank Indonesia untuk mensosialisasikan pembayaran non tunai ini, yaitu QRIS tadi. Karena seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi zaman ini kan semakin maju gitu Pak. Kita lihat di negara luar negeri gitu, semua rata-rata sudah melakukan pembayaran non tunai. Jadi kita Indonesia seharusnya juga bisa mencontoh gitu Pak, seperti di luar negeri untuk mengikuti perkembangan teknologi Pak. Iya, karena banyak kemudahan-kemudahan ya. Betul Helen sekali, sendiri Pak. Dari prodi apa tadi? Dari prodi manajemen Pak. Manajemen. Ya, dan manajemen nanti mau apa risetnya terkait keuangan juga? Iya betul. Manajemen keuangan. Manajemen kan nanti ada ambil fokus manajemen keuangan dan juga manajemen pemasaran. Oh gitu. Mau ngambilnya keuangan? Keuangan. Oh, pantesan juga tertarik secara pribadi ya? Iya betul. Helen dari mana asalnya? Dari Lampung Pak. Dari Lampung. Lampungnya Lampung mana? Lampung Utara. Wah, ternyata teman-teman anak Lampung Utara, ini jauh-jauh Kota Bumi berarti ya? Betul Pak. Nah, nggak jauh-jauh itu dari kampung saya di Terbanggi Besar. Ternyata ada di Sumbawa ini teman-teman. Jadi memang mahasiswa kita berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Helen, terus
Tadi berarti ada sosialisasi ya dari Betul Bank sekali, Indonesia. Pak. Gimana antusiasme dari mahasiswa tadi Helen lihat? Sangat-sangat terlihat antusias dan bersemangat gitu Pak. Karena di sana juga dari BI Ya. membagikan voucher dan juga kupon-kupon yang kalau di scan itu Pak, nanti kita bayarnya Rp1 dan itu Bisa Rp1 bisa, maksudnya? Iya, maksudnya Tapi bisa sebenarnya Rp1. untuk donasi juga Iya, ya? untuk donasi dan nanti Untuk dapat apa tadi itu kupon dijelaskan oleh teman-teman dari BI untuk ini ya? untuk donasi. Donasi Iya, ke untuk yayasannya, donasi. Yayasan Iya. Peduli Anak ya. Jadi luar biasa. Jadi sambil biasa. belanja bisa donasi. Bisa gitu ya. donasi, betul sekali Dan Pak. juga ya itu seikhlasnya, bisa Iya, nilainya 1 juta juga boleh kan? Boleh banget, Boleh Pak. aja kalau Lebih bagus mau malah, ya. Pak. Iya. Terus kemudian apa itu ditukarkan sama apa tadi? itu? Ditukar sama kupon, nanti dari mitra-mitra yang sudah bekerja sama kita dapat makanan gitu Oh Pak. gitu. Betul sekali. Jadi caranya gitu ya. Jadi nanti kemudian si mitranya ini mungkin menukar kuponnya ke BI sebagai sponsornya Iya, gitu ya. betul, Pak. Oh gitu. Terus tadi teman-teman pada punya nggak sih internet bankingnya, kan syaratnya mungkin ada punya kayak semacam ya kalau merek ya OVO, GoPay dan lain sebagainya. Yang satu lagi adalah harus punya internet banking. Udah punya belum teman-teman tadi itu? Pastinya sudah punya sih Pak, karena perkembangan zaman ini kan Helen sendiri udah punya? udah punya. Udah punya dong ya. Sejak kapan punya internet Sejak banking? merantau sih Pak, lebih tepatnya karena kita sangat membutuhkan ini. Angkatan berapa Helen nih? Angkatan 2021 Pak. 2021. Jadi 2021 udah punya internet punya. banking ya. Dan pasti di internet banking kan pasti ada fitur Iya, QRIS-nya betul ya. sekali, Pak. Pernah pakai QRIS? Pernah, Sering ya? karena sering banget. Oh gitu. Di mana biasanya di Sumbawa sudah banyak? Di Sumbawa, di Alfa kita sering pakai QRIS itu. Oh iya. Karena lebih mudah kan Pak. Lebih mudah ya pembayarannya karena bisa langsung auto debit dari Iya, dari betul situ, sekali. nggak perlu lagi cash. Kalau cash mungkin harus dibawa-bawa gitu Iya, ya. betul, Pak. Dompetnya tebel. Sekarang Iya. dompetnya jadi tipis ya. Cuman bawa HP gitu kan kita bisa beli kemana-mana gitu. Iya. Jadi teman-teman sangat antusias tadi ya. Sangat-sangat antusias Pak. Dan panitia memilih itu karena memang sekarang ya anak-anak muda harus Betul ngikutin sekali. perkembangan zaman Betul ya. Kalau sekali. nggak kita bisa ketinggalan ya Betul Helen ya. sekali Pak. Oh gitu. Oke, terima kasih Helen. Sama-sama, Untuk Pak. pertanyaan yang selanjutnya teman-teman kita bicara dengan Mas Rozi Apriansa. Beliau ini alumni pertama dari kampus kita dan kemudian melanjutkan kuliahnya ke salah satu universitas menurut saya terbaik ya. Dia think tank pemerintah Korea Selatan yaitu Korea Development Institute KDI di Seoul. Kampusnya berdekatan dengan kampus saya, KIS ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Rektor. Nah, Bang Rozi ini kemarin Iya, Pak. cerita dong waktu sekolah itu kemarin ngambil apa ya? Kemarin di S2-nya Spesialisasi. di KDS School, Korean Development Institute School of Public Policy and Management. Kalau bahasa Koreanya Hanguk Gebalion Gwonguk Sejongcek Waduh. Dehakon. Masih hafal itu. Masih hafal Pak. Alhamdulillah bahasa Korea saya, Korea 1, Korea 2 dapat nilai A. Wah, boleh deh. Nanti Ningsi kalau mau ke Ya. Korea bisa guide-nya. Annyeonghaseyo, Ningsi. Annyeonghaseyo. Oke, jadi mungkin flashback sedikit Pak Rektor. Saya kuliah S2-nya tahun 2019 di KDS School. Saya mengambil program studi Master of Development Policy, konsentrasinya Sustainable Development dan International Development. Nah, jadi kebanyakan yang kuliah di kampus ini adalah rata-rata civil servant atau bahasa Koreanya adalah saya agak lupa, tapi kebanyakan mereka adalah dari PNS Ya, dan PNS. kebanyakan juga dari kementerian-kementerian yang ada di Indonesia. Nah, karena sekolah ini bukanlah kampus yang ada jenjang S1-nya, dia hanya ada jenjang S2 dan S3. Iya, betul. Jadi dihususkan bukan dalam bentuk universitas, tapi dalam bentuk KDS School atau sekolah untuk mencetak kader-kader pemimpin Iya. ke depannya. Dan di situ yang ngajar itu menteri-menteri ya. Iya Pak, Dari- betul. Jadi yang mengajarnya itu adalah Menteri Bappenasnya Korea. Kalau di kita namanya Bappenas, kalau mereka namanya Korea Development Institute, jadi gabung dengan Departemen Korean Development Institute-nya atau Badan Perencanaan Nasional Korea. Nah, Mas Rozi kan punya pengalaman sebagai katakanlah apa ya tadi policy making gitu dalam economic development gitu ya. Nah, kalau melihat ini Mas, sekarang ini kan banyak usaha dari pemerintah kita untuk supaya mendorong masyarakat itu cashless society gitu ya. Gimana ngelihatnya? Betul Pak Mas Rektor. Rozi? Sejauh ini sejak KRIS diluncurkan tahun 2019, kalau saya tidak salah ya Iya, Pak betul. Yan, tahun 2019. Artinya BI dari tahun 2019 sampai dengan sekarang tahun 2023 sudah melaksanakan
sosialisasi yang masif, salah satunya kemarin di side event G20 di Bali, dan saya juga ikut sebagai peserta yang diundang oleh BI Institute saat itu terkait dengan cashless payment system. Nah, dalam cashless payment system ini artinya kita dipermudah untuk melakukan semua transaksi yang kalau sebelumnya kita agak susah dengan membawa uang tunai dan juga dengan kembaliannya agak ribet dengan recehannya. Dengan cashless payment system ini kita bisa melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang dan tanpa perlu menunggu waktu lama. Artinya inisiasi dari BI dengan melihat potensi di masyarakat dengan internet yang sudah berkembang sehingga perlu dikembangkan model pembayaran dari yang awalnya pembayaran manual terus ke cashless payment system. Artinya semua yang diinisiasi oleh BI ini akan mempermudah siklus perekonomian atau siklus ekonomi sehingga bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan juga bisa mempercepat pertumbuhan UMKM yang ada. Mungkin jadi, begitu Pak betul Rektor. Ya, jadi UMKM bisa lebih cepat lagi berkembangnya dan juga tadi pertumbuhan ekonomi. Gimana korelasinya Mas ke pertumbuhan ekonomi? Semakin cepat uang itu berputar Pak Rektor, artinya semakin banyak sektor-sektor ekonomi yang terkena dampaknya. Kalau semakin banyak sektor ekonomi yang terkena dampaknya, artinya pertumbuhan ekonominya positif sejalan dengan perputaran uang itu atau velocity of money-nya. Nah, Mas kira-kira tapi kemudian kalau Mas kan sebagai pengamat gitu ya, ada nggak kira-kira yang perlu kita waspadai gitu dengan cara pembayaran ini, apakah dari sisi keamanannya atau apanya, yang kemudian itu ya teknologi ini kadang bisa dua sisi mata uang juga ya. Betul, kadang ada yang kalau dia bisa kita manfaatkan dengan positif mungkin bisa akan baik, tapi kemudian kita juga harus memitigasi resiko-resikonya. Kalau Mas Rozi ngelihatnya gimana? Kalau saya ngelihatnya secara psikologis Pak Rektor, ibaratnya kalau kita terlalu mudah melakukan pembayaran, artinya kita akan menjadi lebih ke arah konsumtif kayak gitu. Itu ya, lebih konsumtif. Lebih ya? konsumtif. Artinya kalau kita harus bisa melakukan manajemen keuangan secara personal terkait dengan pembayaran, artinya walaupun pembayaran semakin mudah, kita perlu mengontrol diri kita dalam melakukan pembayaran, pembelian ya. Terutama ibu-ibu Pak. Artinya kalau ibu-ibu sudah bisa pakai QRIS, mereka kan lebih mudah lakukan belanja di Alfamart, di Indomaret segala macam kayak gitu. Ini baru nikah kemarin Pak. QRIS. Ini ibu-ibunya baru nikah. Ya, Mas Rozi, menarik ini ya. Jadi memang harus bisa ngontrol diri juga ya, karena terlalu mudah kita. Terlalu juga mudah ya. untuk bertransaksi Pak Rektor. Nah, tetapi ada sisi positifnya jelas banyak tadi. Sisi ya. positifnya Sangat jauh banyak. lebih banyak daripada sisi negatif yang ke arah psikologis konsumen kayak gitu Pak Rektor. Cuman yang harus itu adalah bagaimana kita mengontrol, memanajemen keuangan. Betul gitu ya. sekali. Apalagi sekarang pinjaman-pinjaman online itu kan udah melakukan secara cepat juga ya. Betul. Dengan hanya foto selfie sama KTP biasanya. Kita sudah bisa dapat dana. Sudah bisa dapat dana gitu. Jadi itu juga bagian yang harus mungkin diwaspadai ya. Betul. Artinya meminjam online dan sebagainya itu nggak ada masalah juga, tetapi kadang tidak terkontrolnya dan tidak bisa bayar. Tidak disesuaikan dengan income mereka Pak. Tidak disesuaikan dengan income-nya. Akhirnya sering tuh kita dapat SMS, si ini belum bayar loh, apa hubungannya dengan kita gitu. Ya, kayaknya semua kontak yang ada di HP-nya akan dihubungi. Iya ya, semua yang ada kontak di HP-nya itu ya. Betul. Yang kemudian bisa. Mas Rozi, menarik, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Mas. Siap Pak Rektor. Nah teman-teman, tadi sudah dengar dari Panitia Respect, terus juga dari dosen kita langsung ke narasumber yang utama kita, Pak Yan. Ya. Gimana Pak Yan, apa yang mau disampaikan soal masalah pembayaran tunai ini Pak? Pembayaran non tunai ya, mohon maaf. Ya, jadi baik Pak, memang seiring dengan perkembangan zaman seperti tadi sudah disampaikan, Betul. Perkembangan teknologi itu semakin cepat ya Pak ya. Betul. Segala sesuatu jadi serba digital dan manusia sekarang semakin dimudahkan. Berbagai aktivitas manusia sekarang umumnya menggunakan handphone gitu. Dan kita sebagai bagian dari masyarakat dunia ya kita harus bisa memanfaatkan perkembangan zaman ini. Betul. Gitu. Nah, kebetulan perkembangan zaman sekarang itu masyarakat aktivitasnya menggunakan handphone, segala sesuatu dibuat digital. Dan dengan perkembangan zaman tadi, segala sesuatunya bersifat digital itu memudahkan masyarakat dalam beraktivitas, dan salah satunya adalah dengan dalam melaksanakan transaksi keuangan. Betul.
dan itu sebetulnya bisa dimanfaatkan tidak cuma masyarakat umum tapi juga oleh pemerintah dan pelaku usaha. Jadi kaitannya dengan sistem pembayaran non tunai ini tadi seperti sudah dijelaskan oleh narasumber yang lain, itu masyarakat kalau mau transaksi keuangan gitu, mau misalnya mau bayar belanja di minimarket, di pasar, beli makanan, itu sekarang ada yang namanya QRIS ya Pak ya, yang kebetulan di saat ini kita sedang melakukan edukasi ke UTS ya Pak ya di Sumbawa ini. Nah, QRIS ini dia karena salah satu kanal pembayaran gitu, jadi seperti halnya RTGS dan clearing gitu yang disediakan oleh Bank Indonesia, yang dia itu memfasilitasi berbagai macam penyedia berbagai macam merchant ya? Bukan merchant, apa istilahnya itu? Kanal pembayaran sebelum yang saat ini ada, jadi misalnya dari transaksi dari rekening bank, dari dompet digital dulu sebelumnya misalnya antar OVO ke GoPay atau ke Dana itu sebelumnya tidak bisa transaksi. Betul. Transaksinya mungkin lebih sulit lah dan biayanya mungkin lebih besar, dan dengan adanya QRIS ini biayanya jadi sangat minim, bahkan bisa gratis gitu Pak. Jadi antara GoPay ke OVO gitu ada butuh bayar gitu bisa gitu. Dan transfer juga begitu Pak. Transfer misalnya dari rekening bank ke OVO ke GoPay itu bisa pakai QRIS. Dan sebelumnya mungkin berbeda-beda ya. Iya, berbeda-beda. Kodenya itu beda-beda kodenya beda-beda dan dengan perkembangan QRIS yang terkini malahan tidak hanya pembayaran untuk misalnya kita belanja, tapi juga bisa transfer uang sampai transaksi di luar negeri. Betul. Dan yang terakhir ini bukan cuma terakhir ya, artinya bukan terakhir baru-baru ini ya. Jadi ada pembayarannya kalau dulu masih statis Pak. Statis itu artinya ditransfer kayak penampung dana gitu, langsung masuk ke rekening tanpa ada nominalnya. Sedangkan sekarang QRIS juga sudah dinamis. Kalau dinamis itu maksudnya belanja misalnya jadi belanjanya misalnya di Indomaret gitu atau di Alfamaret, dia nominalnya berapa, dia langsung di-scan, langsung dia bayarnya tidak salah nominalnya jadinya. Jadi meminimalisir misalnya kesalahan input gitu misalnya. Jadi dengan adanya betul Pak. Jadi dengan adanya sistem pembayaran non tunai itu, kalau Bank Indonesia ini nyebutnya cemuah ya. Jadi cemuah. Iya Pak, cepat, mudah, murah, aman dan handal. Oh, cemuah itu ya, jadi singkatan. Cepat ya karena cepat banget cepat banget mudah ya karena nggak perlu bawa uang tunai. Iya, kadang kan orang kalau mau kembalian itu lama nyari lagi, terus kalau nggak sesuai pakai permen biasanya kan ya. Dengan itu jadinya mudah, tidak banyak hal yang jadinya tidak perlu dilakukan. Iya, misalnya kita harus transfer 100.005 gitu, 100.000 100.005 gitu. Itu bisa tepat ya Pak ya? Iya betul. Terus murah juga ya kalau misalnya transfer antar rekening gitu misalnya. Kalau antar bank biasanya kan kena biayanya cukup mahal tuh ya Pak ya. Nah dengan QRIS ini kalau transaksinya di bawah 100.000 per 1 September kemarin itu gratis. Oh gratis ya. Kalau di atas 100.000 masih ada MDR-nya gitu, 0,3%. Itu pun masih jauh lebih murah daripada transaksi dengan sistem pembayaran yang lain. Oh iya, jauh dengan kanal yang lain gitu. Saya kira jauh. Dan juga selanjutnya mungkin aman ya Pak ya. Jadi nggak perlu bawa duit nih Pak. Bapak nggak perlu khawatir uangnya kecopetan atau hilang gitu. Jadi di mana aja kan orang pasti handphone biasanya selalu aware. Biasanya kecuali kalau handphonenya kecopetan. Iya. Tapi biasanya orang sekarang dompet nggak apa-apa nggak bawa. Tapi kalau handphone dia harus bawa gitu karena dikit-dikit kan mau periksa message, mau foto, nah segala sesuatu di handphone. Jadi biasanya handphone selalu dipegang. Jadi bukannya handphone sebenarnya tablet juga bisa mungkin bisa, tablet dan gadget-gadget yang lainnya. Jadi aman. Artinya dia duitnya nggak hilang gitu. Walaupun gadgetnya hilang pun handphonenya hilang, duitnya tetap ada di bank Pak, tetap aman. Dan sebenarnya Pak, mohon maaf saya memotong. Sebenarnya Pak, apa sih ada keuntungan besar bagi pemerintah ini kalau sudah cashless itu Pak? Apa keuntungan besar juga? Maksud saya dari sisi pemerintah kan pengennya supaya tadi aman dan lain sebagainya, itu dari sisi usernya. Tapi sebenarnya dari pemerintah itu sendiri apa kira-kira keuntungannya Pak? Kira-kira ada nggak sih? Ya banyak ya Pak ya. Jadi pertama kalau misalnya transaksinya non tunai itu kan dia transparan Pak. Artinya lebih transparan, transaksinya juga langsung dan transparan. Jadi misalnya nih ya pembayaran pajak gitu misalnya. Bayar pajak tuh
Kalau bayarnya misalnya cash, diterima di kasir, nanti baru di-storing lagi ke bank, banyak risiko terlibat di situ. Bisa duitnya, bocor itu. Ya bisa misalnya setornya duit palsu gitu, kita jadi itu meminimalisir itu. Kalau dia transaksinya dengan QRIS atau non tunai yang lainnya, betul, otomatis duitnya pasti asli kan, dan juga traceable Pak. Jadi asalnya ini dari rekening siapa, jadi bisa di-trace gitu. Mungkin apa terkait sama pencucian uang kayak gitu-gitu, itu nanti juga ke depan jadinya bisa, jadi pemerintah pun juga yang terima pembayarannya, dia juga yakin nih duitnya langsung masuk. Betul. Dia bisa di-tracer. Kalau misalnya di audit ada pemeriksaan gitu misalnya, itu bisa lebih akuntabel lah istilahnya, karena lebih transparan. Jadi ya pemerintah bisa lebih dipercaya oleh masyarakat bahwa pengelolaan dananya tuh transparan gitu, Iya, Pak. kalau saya lihat ini Pak, misalnya ini peluang-peluang sebenarnya masih, makanya sosialisasi hari ini Bapak kesini ini, Ya, Pak. ini bagian daripada untuk membumingkan, mempopulerkan penggunaan QRIS kan ke sini. Tapi kalau kita lihat misalnya, saya ingin tertarik itu terkait dengan bagaimana pemerintah daerah kita misalnya. Kita sering lihat teman-teman semua kalau di misalnya di parkiran lah gitu ya. Parkiran kan sekarang masih manual ya. Saya yakin kalau kita parkir itu biasanya berapa? Dikasih 2.000 ya kalau nggak salah. Retribusinya ya. Tapi itu kan masih manual nih. Kalau menurut Bapak, ketika kita bisa nggak diterapkan misalkan di sistem seperti itu, sehingga mungkin nanti pendapatan asli daerahnya dari retribusi ini bisa meningkat, dan Bapak mungkin punya contoh di tempat yang lain Pak, supaya Sumbawa ini juga bisa mendengar dan bisa mengaplikasikannya gitu misalnya. Ya, jadi kebetulan tuh sudah diterapkan nih Pak di Kota Mataram Pak. Di Mataram ya? Ya, jadi kebetulan di subnya sangat suportif dan kerjasama dengan Bank Indonesia menerapkan sistem perparkiran pembayarannya dengan QRIS Pak. Jadi nanti masing-masing juru parkirnya itu dikasih kode QRIS sendiri-sendiri, dan masyarakat bisa membayar dengan men-scan kode QRIS-nya. Kode QRIS, maaf. Jadi sebutannya bukan QRIS tapi QRIS ya, bukan QRIS tapi KRIS. Ya. Kayak Kris Dayanti gitu ya, gitu, itu pronunciation. Ya, maaf. Oke, Kris ya. Masyarakat langsung men-scan Krisnya, terusnya nanti dari pembayaran masyarakat itu langsung masuk ke rekening penerimaannya Pemda. Oh gitu ya, jadi malah langsung direct nih. Langsung direct, jadi pada saat itu juga, dan bisa di tracing jam berapa segala macam ya. Iya betul, dan dari juru parkir yang mana. Iya. Dan itu dari Pemda Mataram itu dari Dishubnya dia bisa memantau langsung transaksinya live di secara aplikasinya, dia dibuat aplikasinya web base. Jadi bisa kelihatan posisi juru parkirnya di mana, dia scan-nya berapa, transaksinya berapa banyak. Jadinya pemantauannya secara online dan langsung gitu. Dan itu menurut Bapak kan pasti ada perubahan ya. Dulu berapa gitu misalkan pendapatan asli daerah dari situ gitu. Ada laporan nggak Pak? Terus sekarang dengan menggunakan pembayaran secara non tunai, jadi berapa peningkatannya gitu Pak? Ya, jadi ya seperti Bapak ketahui, kalau misalnya bayar parkir itu kan kalau bayarnya tunai, banyak bocornya mungkin ya Pak istilahnya, karena kan dari tukang juru parkir terima duit, belum tentu juga dia setor semua gitu. Dan itu kan nanti ada setor lagi ke bagian penerimaannya, kemana lah sampai akhirnya masuk ke rekening. Itu sangat ini kalau itu. Terus kalau dari sini itu langsung masuk ke rekeningnya Pemda kan Pak. Jadinya gimana perubahannya Pak? Kalau setahu saya tuh dari meningkatnya sampai lebih dari 100% ya Mas Amang. Oh, berarti berkali lipat itu. Iya, berkali lipat. Setahu saya tahun 2023 ini target penerimaannya itu 11 miliar Pak kalau nggak salah untuk Pemda Mataram. Untuk dari hanya retribusi ini? Dari retribusi parkir, walaupun sampai 11 miliar Pak? Iya, walaupun sampai bulan sekali. Akhir Agustus kalau nggak salah masih 8 miliar penerimaannya. Oh, setelah dengan itu ya berarti artinya 2 kali lipat. Lebih dari 2 kali lipat. Lebih dari 2 kali lipat. Nah, coba nih teman-teman di Sumbawa. Iya, dan mungkin tambahan lagi Pak. Silakan nggak cuma dari volume penerimaannya Pak. Iya. Tapi juga lebih kredibel Pak. Jadi kalau misalnya diperiksa misalnya oleh auditor, itu kan tinggal tunjukin aja ini dan bisa dipantau langsung, dan itu lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemda. Betul, kepada pemerintah gitu kan, bahwa memang pengelolaannya itu transparan, bisa diaudit, terkredibel, dan jadinya bisa yakin kalau bahwa pemerintah itu benar dalam memanage keuangannya. Gitu, Pak. Artinya kalau peningkatan daripada PAD ini kan teman-teman, kita bisa menggunakan PAD itu dengan kebijakan yang dibuat itu untuk pembangunan daerah lagi, dikembalikan lagi kan sebenarnya. Ini kan uangnya itu bukan uang untuk digunakan oleh orang-orang tertentu, tapi untuk pembangunan juga pembangunan kan, yang akan dirasakan oleh masyarakat lagi Pak. Iya, mungkin kalau ada jalan-jalan yang berlubang atau apa segala macam bisa
tambalin dan lain sebagainya. Saya kira Sumbawa harus mencobanya. Tapi apa sebenarnya yang membuat menjadi satu kendala yang besar gitu Pak? Apakah kultur masyarakatnya atau apa? Kira-kira bagaimana perubahan itu teman-teman? Kita tahu bukan sesuatu yang mudah ya. Sesuatu yang berdarah-darah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Bapak ingin memberikan saran gitu ya kepada pemerintah kita, apa yang harus dilakukan deh? Contoh aja kita ngomongin parkir aja, belum lagi ngomongin misalnya parkir di mana ya, itu parkir di pinggir jalan, ada lagi parkir di dalam apa namanya suatu ruang tertentu gitu di pasar atau dan sebagainya. Belum lagi berbicara pajak yang belum online gitu ya, secara online secara digital. Apa Pak yang menurut Bapak dari pelajaran Bapak kemudian ini bisa nih gitu, bisa terjadi? Ya jadi kalau di Bank Indonesia itu kami tuh selalu mengupayakan supaya Pemdanya itu kalau bisa go digital Pak. Go digital itu ya tadi Pak, jadinya dari mulai penerimaannya dan retribusinya dilakukannya secara non tunai, jadinya segala sesuatunya tercatat, jadi dia kredibel. Nah itu tadi go digital. Dan tadi pertanyaan apa? Jadi terkait misalnya gini Pak, kira-kira menurut Bapak kan sudah kerjasama dengan Dinas Perhubungan di Mataram. Ini NTB ya? NTB. Provinsi NTB. Iya. Nah, apa yang kemudian kalau menurut Bapak, kenapa bisa terjadi itu kemudian, terus kemudian dapat benefitnya gitu? Apa yang sekarang katakanlah Sumbawa belum melakukan itu? Apa saran Bapak kira-kira untuk pemerintah Kabupaten Sumbawa dan dinas-dinas terkait gitu untuk bisa menerapkan ini? Kira-kira apa yang harus dibutuhkan Pak? Selain keinginan ya? Ya selain keinginan ya. Ya tentunya mungkin koordinasi ya Pak dengan bank penyelenggaranya, misalnya dengan NTBS gitu misalnya Pak ya. Dan karena NTBS sudah melakukan di kota lain, harusnya di sini juga bisa kan, tinggal kontak aja dan mau aja, tinggal mau. Itu aja sebenarnya, kemauan dan strong leadership mungkin ya dari pimpinan. Ya contohnya kami datang ke sini memberikan edukasi ke masyarakat kan, ini supaya masyarakat terbiasa gitu kan. Iya. Begitupun Pemda juga nanti kalau misalnya dia udah nyobain dan merasakan manfaatnya, nanti dia baru tahu kan, oh ternyata enak ya gitu. Tapi kemudian yang harus itu adalah masyarakatnya juga kan, kecuali masyarakatnya juga nggak mau atau nggak punya gitu kan, gimana lagi gitu. Makanya kita senantiasa melakukan edukasi dan sosialisasi Pak, dan tidak hanya ke masyarakat, ke Pemda juga gitu. Kita senantiasa berusaha komunikasi, sosialisasi, ngobrol gitu. Kita memberitahu bahwa nih dengan go digital manfaatnya banyak gitu dan akan dirasakan oleh semua. Kalau kita orang yang punya mobil, artinya dia punya mobil nggak tahu supir atau apa, mungkin dia udah punya QRIS-nya nggak ya Pak ya, kira-kira Pak? QRIS-nya itu. Ya, jadi sebagai informasi, QRIS itu udah bukan aplikasi ya Pak ya? Bukan aplikasi. Dia sudah embedded di dalam aplikasi, baik e-wallet maupun aplikasi mobile banking. Mobile banking dari masing-masing perbankan. Aplikasi mobile banking setahu saya sih sudah ada. Jadi NTBS pun yang bank BPD sendiri di NTB itu dia sudah ada aplikasinya di QRIS-nya. Bank Mandiri, Bank BNI. Semua saya kira perbankan sudah ada ya. Jadi sebetulnya bagi masyarakat tidak ada effort tambahan, dia cuma tinggal install aplikasinya, dan kalau dia sudah punya rekening bank, itu dia tinggal install aplikasi. Ada bisa. 1-2 kan misalnya kalau kita sebut tuh HP itu HP center ya, ya. HP center tuh pasti nggak mungkin bisa kalau HP center untuk membuat itu kan ya Pak. Iya, jadi artinya ada nggak banyak tapi mungkin ada gitu ya masyarakat itu juga harus smartphone sih Pak memang. Dan harus ada paket datanya sih memang. Harus ada paket data. Nah kalau nggak ada paket data nggak bisa gitu, sehingga mungkin nggak itu menjadi suatu kendala sehingga tidak itu. Atau mungkin ada case by case kalau kayak gitu Pak misalnya. Case by artinya nggak hanya banyak, cuman ada dari populasi itu mungkin berapa gitu yang. Jadi mungkin kalau di NTB ini khususnya ya Pak ya, mungkin belum banyak masyarakat yang familiar dengan transaksi keuangan dengan handphone gitu mungkin ya Pak ya. Saya kurang tahu. Tapi kalau di kota maju ya nggak usah jauh-jauh, di Bali lah ya Pak ya. Itu udah biasa, orang kemana-mana nggak bawa dompet, terusnya kemana-mana tinggal pakai handphone aja. Jadi masalah kebiasaan aja Pak. Kebiasaan. Karena kalau sudah sekali mengandalkan gitu, udah
malas lagi bawa tunai, kayak Iya, contohnya betul. saya sendiri ya Pak ya. Udah kebetulan, lifestyle gitu ya, iya, itu saya udah bagian. dari Jakarta, di dompet saya duitnya itu di bawah 100.000, masa Iya, cuma iya, uang iya. receh aja Pak. Iya, iya. Dan kalau transaksi apa-apa biasanya pakai ya QRIS Sama, Pak, atau gitu. e-money atau sejelek-jeleknya dia setidaknya biasa misalnya bisa transfer, terima Iya, transfer, iya. ada nomor rekening kita transfer. Iya, iya. Biasanya begitu sih Pak. Ya, kalau merchant-merchant di Jakarta yang tidak ada itu malah disebutnya aneh gitu ya. Aneh Pak, betul Pak. Enggak, sudah mulai. Mungkin Tapi- bisa saya tambahkan sedikit Pak. Silakan. Jadi untuk UMKM gitu misalnya Iya, Pak, iya. sebetulnya transaksi non tunai ini ya khususnya QRIS ya Pak ya, itu membantu UMKM dalam hal misalnya kan kita daerah turis ya Pak, daerah wisata ya. Betul, Dan betul. wisatanya itu kan tidak hanya dalam negeri, tapi ada juga luar negeri Iya, gitu, Pak, ya. mancanegara. Nah, turis itu dia kalau mau belanja dia harus nuker dulu kan kerugian Betul. Pak, di money changer ya Pak. Money ya. changer. Dan itu effort dia bawa tunai, risiko di penukaran uang, di penukaran money changernya bisa jadi nggak jujur atau gimana, Iya, jadinya iya. ada Kadang, risiko iya. kursnya di situ. Kursnya berbeda ya. Nah, kalau dia pakai non tunai, entah itu debit, entah kris, entah dia kartu kredit, Hmm. itu dia bisa transaksi dan tanpa perlu mikirin kursnya, tanpa mikirin resikonya gitu. Jadinya yang sebelumnya mungkin dia mau transaksi, dia mau beli baju nih, Iya. dia lihat-lihat tapi nggak bawa duit, Iya. nggak jadi transaksi. Betul. Tapi kalau dia lihat, oh ini terima kris, oh bisa kartu Jadi gitu. pembayaran dari luar pun bisa ya berarti. Pak. Bahkan pakai banknya dia bank luar negeri gitu ya. Bisa. Tadi sudah dijelaskan juga di Disimulasikan. sosialisasi. Tadi ada kris cross border ya. Cross border. Jadi bisa. Dan tadi seperti saya sampaikan tidak hanya kris ya Pak ya, bisa juga kartu kredit dan kartu debit gitu. Jadi Kalau kita ke luar negeri bisa nggak Pak? kalau kita nah itu kalau kris ke luar negeri untuk saat ini sih memang baru beberapa negara yang kerjasama, jadi belum Ada ya? banyak. Belum banyak ya? Tapi kan tadi seperti saya sampaikan kan non tunai Pak, jadi tidak hanya kris ya Pak. Iya, bisa Jadi yang lain-lain. umumnya saya ke luar negeri Pak, misalnya ya Kartu kredit atau sebagai apa? contoh ke Singapura lah yang dekat Iya, ya Pak iya, ya. iya. Pakai kartu debit atau Kartu kredit debit itu juga gampang, bisa, udah tinggal bisa. tinggal gesek udah Iya, kagak iya. bawa tunai. Iya, iya. Terusnya dia kita nggak perlu ke money changer. Iya, Sangat betul. mempermudah Pak, dan itu aman, lebih efisien, lebih murah. Iya. Sangat setuju sekali. Iya, jadi udah Menarik ya harusnya ini. sih udah sangat mudah gitu dengan Nah. zaman sekarang dengan Oke. berbagai fasilitas yang ada dan teknologi. Luar biasa. Berapa menit? Kebanyakan ya. Oke. Nggak apa-apa. Ini sampai Ya nanti mungkin 40-50. di-cut-cut lah Gampang. yang Nggak, ini yang- penting, ini penting ya. Enggak, maksudnya yang saya agak Oh iya, nanti gampang ini nanti deh. Oke, terima kasih Pak Ian. Saya pengen berbincang dengan Pak Rozi. Iya, silakan, sekarang, Pak. ya. Mas Rozi, tadi penjelasan yang sangat komprehensif dari Pak Ian. Ya, betul, kita jadi Pak. terbuka wawasan kita terkait dengan pembayaran online. Yang saya tertarik sekali adalah bagaimana pengoptimalan pendapatan asli daerah kita. Seingat saya tahun lalu total ya Sumbawa itu masih di bawah 200 miliar pendapatan asli daerahnya dari berbagai macam ya, dari pendapatan pajak daerah Betul. dan lain-lain. Nah Mas, kita melihat juga begitu banyak. Kalau tadi saya nanya ke Pak Ian terkait apa sih sebenarnya yang kemudian kita bisa merubah itu. Nah dari pemikiran Mas Rozi sebagai katakanlah pengamat gitu ya di bidang ini, bagaimana Mas Rozi bisa, apa yang harus dilakukan kemudian pemerintah daerah step-stepnya gitu, saran dari Mas Rozi untuk bisa menerapkan ini sehingga nanti kita harapkan tadi kalau dinas perhubungan aja 2 kali lipat, mungkin PAD-nya bisa kalau 2 kali lipat dari PAD sekarang bisa jadi 400 miliar gitu. Itu kan bagus banget buat daerah kita. Gimana Mas Rozi? Sesuai dengan yang disampaikan Pak Ian tadi tentang ada kemungkinan PAD itu bisa meningkat 2 kali lipat seperti contoh yang di Mataram tadi. Nah, mungkin bisa diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa. Kita tahu bahwa PAD Kabupaten Sumbawa itu sangat sedikit, dia lebih banyak ditopang oleh dana desentralisasi fiskal Betul. di AK, DAU, dan DBH. Nah, artinya untuk meningkatkan PAD ini, pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu untuk mencegah kebocoran anggaran, Pak Rektor. Nah, kebocoran anggaran ini kalau kita pakai uang tunai itu moral hazardnya sangat tinggi. Nah, jadi untuk mencegah moral hazardnya, bagaimana supaya ruang lingkup moral hazard itu diperkecil. Artinya kalau celah mereka untuk melakukan kecurangan dalam PAD itu sendiri Betul. semakin kecil, artinya pengoptimalan PAD itu semakin tinggi. Seperti dari contoh retribusi parkir, retribusi rumah makan, hotel, dan lain sebagainya. Betul. Jadi
yang perlu ditingkatkan sih kalau dari pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang pertama adalah retribusi. Karena kebanyakan kebocoran anggaran daerah itu di segi retribusi daerah, Pak Rektor. Mas Rozi, gini ya, kita kadang kalau berbicara perubahan itu kadang mengganggu periuk orang lain juga gitu. Betul. Misalnya contoh, misalkan kita harus tahu lah, teman-teman yang bertugas di parkir gitu misalnya, mungkin dia akan kehilangan pekerjaannya, dan harus kita pikirkan juga bagaimana caranya supaya teman-teman parkir itu juga tetap bisa menghasilkan. Ada tips dari Mas Rozi nggak, gimana supaya misalnya PAD itu meningkat tetapi tidak menyisihkan daripada teman-teman itu? Bisa nggak teman-teman itu kemudian diberdayakan menjadi juru parkir yang kemudian saya dengar dari Mataram itu bisa sharing gitu nanti penghasilannya, jadi semakin banyak dia akan menghasilkan penghasilan juga lebih banyak gitu. Gimana Mas Rozi? Ini contoh kasusnya hampir mirip dengan contoh kasus Gojek ya Pak Rektor, yang awalnya ojek pangkalan yang menguasai sistem transportasi melalui roda 2. Artinya kalau mereka nggak mau ikut zaman, artinya pemerintah juga perlu memberdayakan mereka sebagai partner dalam pendapatan retribusi daerah. Artinya mereka juga perlu diberdayakan, tapi sistem penggajiannya itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Kalau sebelumnya mereka bisa langsung mengambil jatah per hari yang tidak diketahui oleh pemerintah berapa jumlah pemasukan per hari, sehingga bisa jadi yang disetorkan ke pemerintah itu jauh lebih sedikit daripada apa yang didapatkan oleh juru parkir di lapangan. Nah, untuk bisa dipetakan, artinya harus ada sistem mekanisme yang pemerintah bisa mengetahui berapa pendapatan retribusi parkir per hari dibagi dengan biaya untuk juru parkirnya dan berapa untuk persentase untuk daerah. Artinya, sehingga mudah untuk dibagi porsinya untuk daerah dan juga untuk orang yang mengelola lah gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya bagus itu win-win solution ya. Jadi kita tidak mencampakkan gitu peranan daripada para juru parkir itu. Justru kita bisa kolaborasi ya Mas ya. Kolaborasi sebagai partner dari sebagai partner daripada kemudian dengan pemerintah dengan ini. Apalagi Mas Rozi yang mau disampaikan supaya tadi PAD kita di sektor retribusi seperti kita ketahui bahwa PAD Kabupaten Sumbawa itu kan paling besar dari sektor pertanian, Pak Rektor. Nah, kalau di sektor pertanian, saya melihat untuk menggunakan cashless payment system ini, misalnya kalau ada orang yang jual jagung misalnya ke pengepul yang tinggi itu, kalau bisa dia pakai langsung transfer bank atau langsung pakai cashless payment system, itu lebih mudah daripada si orang yang pengusaha ini dia biasanya menyetok uang dalam jumlah besar dan itu harus nunggu di bank, dan itu yang membuat tunainya artinya bank juga itu memiliki cadangan uang tunai yang terbatas. Nah, untuk mempercepat perputaran ekonomi, kita artinya harus mempertimbangkan cadangan uang tunai di bank yang dibutuhkan oleh pengusaha supaya perekonomian berputar lebih cepat. Itu juga perlu dipikirkan dengan cara yang lebih cepat seperti cashless payment system atau sistem transfer yang lebih cepat. Nah, kita tahu bahwa petani-petani kita itu banyak yang belum memiliki Android ataupun smartphone yang terkoneksi dengan internet. Artinya bagaimana kita bisa melakukan pembayaran dengan cepat ke mereka tanpa membutuhkan uang tunai. Itu PR-nya, Pak. Jadi di sektor pertanian bisa karena betul PAD Sumbawa mungkin ya salah satunya adalah di sektor pertanian ini juga. Terima kasih Pak Rozi. Sekarang saya buat Helen. Apa pelajaran yang diambil dari kedua pembicara, kalau Helen sendiri sebagai mahasiswa nih? Pelajaran yang bisa kita ambil dari pembicara narasumber yang tadi, dengan kris ini kita sangat-sangat dimudahkan untuk keseharian, apalagi kalau misal ATM yang jauh untuk mengambil cash. Iya, jauh ke depan ya. Iya Pak, sangat-sangat susah, apalagi kita yang di asrama dan di suasana. Jadi kalau misal sudah ada memang di HP sendiri, langsung bayar kan, nggak perlu ngambil uang cash, langsung bisa gitu Pak. Iya, dan Helen juga bisa ini ya, karena bukan hanya pembayaran, mungkin Helen juga bisa jualan kan? Iya, betul sekali Pak. Bahwa bisa jualan, terus kemudian QRIS-nya tinggal bayar ke sini gitu ya? Tinggal scan dari barcode-nya. Nah, terus terkait dengan Respect nih, Respect kan masih, ini hari terakhir ya kalau nggak salah? Hari besok. Ini penutupan, tapi besok ada UKM Fair. Ya, UKM Fair ya. Nah, tadi kan teman-teman antusias tuh, Helen sampaikan. Bahkan tadi saya lihat ada sampai lari-lari itu pertanyaan karena dapat merchandise ya dari Bank Indonesia. Helen, menurut Helen nanti ke depan kira-kira teman-teman akan gunain ini nggak untuk kegiatan-kegiatannya di kampus juga? Mungkin Helen kan tadi bisa jualan gitu ya. Artinya kita nggak harus bayar, tapi kita bisa menyediakan sebagai merchant juga ya.
Itu kira-kira gimana kalau menurut Helen, teman-temannya? Menurut saya sih pasti bakal menggunakan kan Pak, karena sudah ada sosialisasi dan teman-teman juga sudah tahu bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara kris ini dapat memudahkan transaksi gitu kan Pak. Jadi menurut saya kris ini bisa dimanfaatkan untuk kedepannya dalam acara-acara kampus. Gitu ya. Bahkan sekarang kalau mau donasi juga udah tinggal pakai kris itu ya, kris ya. Oke, terima kasih Helen. Sukses ya buat Respeknya ya. Siap, terima kasih. Nah, sebagai penutup ini Pak Yan, tadi pembicaranya sangat menarik, hangat dari Pak Rozi dan juga tambahan dari Helen. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, tadi menanggapi tadi dari Mbak Helen katanya mahasiswa juga jualan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin sekedar info, setahu saya itu bank itu menyediakan membolehkan tuh masyarakat untuk jadi nasabahnya untuk jadi merchant kris tanpa biaya Pak. Jadi nanti dapat kode QR, dapat kode QR-nya nanti masyarakat bisa transaksi, terus itu nggak ada biayanya. Iya. Untuk betul. jadi merchantnya gitu. Betul. Jadi karena kan nggak perlu alat kan, cuma dapat QR doang. Jadinya ya seharusnya sih bisa segera bisa bikin. Oh iya, saya pernah jadi teringat nih Pak Yan. Ini juga terkait dengan merchant. Pernah ada penyalahgunaan ini. Penyalahgunaannya tuh QRIS-nya diganti sama QRIS kalau nggak salah di masjid atau di mana gitu ya, di masjid di Jakarta. Ini penyalahgunaan QRIS-nya, jadi harus dicek terus tuh, jangan sampai ditempel di mana-mana terus diganti sama orang QRIS-nya ternyata bukan buat ke masjidnya gitu. Itu juga salah satu mungkin resiko yang harus itu ya Pak ya. Ya, itu mungkin resiko yang perlu jadi memang kan kalau terkait perlindungan konsumen ada yang terkait OJK dan terkait BI nih Pak. Nah, kalau yang terkait BI memang ke sistem pembayarannya. Jadi memang kalau untuk kris statis itu yang nggak berubah-ubah ya. Nah itu memang harus dipastikan dulu waktu mau transfer itu dia nama rekeningnya tuh ada tuh Pak, muncul dia. Betul. Jadi sebetulnya begitu nama rekeningnya aneh kita bisa langsung lihat loh, ini kok nama rekeningnya apa gitu. Mungkin ya waktu masjid itu orang nggak ngelihat lagi nih nama rekeningnya apa, langsung ditransfer aja. Jadi misalnya Mbak Helen gitu ya kan, pakai ada kode merchant, dia begitu mau ditransfer ada harusnya namanya Helen gitu. Jadi buat memastikan bahwa transfernya benar dan dari sisi mungkin tambahan aja dari sisi pengamanan yang kayak tadi Bapak sempat sebut juga tentang pinjol segala macam, memang harus kita di zaman sekarang kita harus hati-hati terkait keamanan data kita Pak. Jadi nomor KTP, terusnya apalagi kartu keluarga dan yang terutama itu nama ibu kandung, tanggal lahir, nomor handphone, nomor alamat ya tidak sembarangan kita kasihkan ke orang dan link misalnya ada dikasih chat gitu Pak, message isinya link apa gitu atau misalnya file itu hati-hati banget memang. Bahaya soalnya kalau nggak bisa tahu-tahu data handphonenya diambil terus ya hilang segala macam. Nah ini salah satu resiko juga yang harus teman-teman pahami. Artinya literasi digital itu mencakup bukan hanya di sini tetapi banyak hal. Jangan sampai dikuasai HP kita dan kemudian kalau HP dikuasai bisa bahaya itu, rahasia-rahasianya semuanya ada di sana. Baik Pak Yan, terima kasih atas kesempatannya Mas Rozi. Terima kasih juga Helen ya. Ya teman-teman, Universitas Teknologi Sumbawa juga sudah menerapkan sistem pembayaran non tunai ini ya. Kita menerapkan misalnya virtual account ya, sejak tahun 2020 itu tidak ada lagi menggunakan tunai karena seperti Mas Rozi sampaikan bisa terjadi banyak kebocoran juga, kredibilitas orang bisa dipertaruhkan di sana dan lain sebagainya. Jadi banyak mudaratnya sebenarnya. Nah oleh karena itu sudah sekarang sampai insya Allah masa yang akan datang kita akan menggunakan pembayaran non tunai ini ya dengan berbagai macam cara dan tadi dijelaskan oleh Pak Yan. Demikian bincang-bincang rektor episode ke-46 kali ini. Kita kembali lagi di episode selanjutnya bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Pak. Ya, makasih, Pak.